Assalamualaikum, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pada kala itu kota Baghdad tengah gempar oleh kehadiran orang asing. Persoalannya bukan pada orangnya, melainkan orang asing tersebut tidak percaya adanya Tuhan. Bukan hanya itu, ia juga menantang orang-orang muslim untuk berdebat dengannya terkait keberadaan Tuhan. Kabar ini pun tersebar sampai ke telinga sang raja karena dianggap membuat resah masyarakat. Orang asing ini pun lalu dipanggil ke istana. "Apa tujuanmu membuat onar di negeri kami?" tanya Baginda Raja. Orang asing ini menjawab, "Untuk apa aku bertuhan kalau tidak bisa menjawab pertanyaanku?" Kemudian Baginda Raja bertanya kembali, "Apakah kamu tidak percaya adanya Tuhan?" Dengan tegas dan percaya diri, orang asing ini menjawab, "Tentu saja saya tidak percaya adanya Tuhan, dan saya juga tidak percaya adanya akhirat." Mendengar jawaban tersebut, Baginda Raja sampai terkejut. "Tetapi saya dan rakyatku percaya adanya Tuhan. Berarti keyakinan kita berbeda. Jadi jangan ganggu rakyatku." Lalu orang asing itu pun menjawab, "Kalau Baginda Raja percaya adanya Tuhan, bisakah Baginda menjawab 3 pertanyaanku?" Pertanyaanku yang pertama, orang Islam yakin bahwa dunia dan isinya adalah ciptaan Allah. Lalu siapa yang menciptakan Allah? Bukankah sesuatu yang ada pasti ada penciptanya? Pertanyaan yang kedua, katanya di dalam surga manusia tidak akan buang air besar, sedangkan mereka makan dan minum tiap hari. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Padahal segala sesuatu yang akan dimasukkan pasti akan keluar. Pertanyaan yang ketiga, orang Islam meyakini bahwa setan terbuat dari api. Akan tetapi katanya setan akan disiksa dengan api neraka. Mana mungkin api bisa menyakiti api? Setelah mendengar pertanyaan orang asing tersebut, Baginda Raja hanya terdiam. Kemudian Baginda Raja menjawabnya, "Itu berdasarkan hadis dan Al-Quran. Tetapi yang dihadapi adalah orang yang tidak percaya Tuhan, maka dijawabnya harus dengan logika." Lalu salah satu menterinya membisikkan kepada Baginda Raja. Menteri tersebut berkata, "Baginda, kalau soal seperti ini serahkan saja kepada Abu Nawas. Ia pasti bisa menjawab segala pertanyaan yang diajukan orang asing ini." Dan tidak lama kemudian dipanggillah Abu Nawas ke istana. Setelah dijelaskan mengenai pertanyaan orang asing yang tidak percaya Tuhan, setelah duduk di hadapan orang asing ini, Abu Nawas kemudian berkata, "Silakan, apa yang ingin kau tanyakan?" Pertanyaannya pun sama seperti pertanyaan yang diajukan kepada Baginda Raja, yaitu siapa pencipta Tuhan. Mendengar pertanyaan itu, Abu Nawas kemudian berkata, "Anda pasti tahu kalau kami selaku orang Islam mengakui hanya ada satu Tuhan. Kita istilahkan saja Tuhan dengan angka 1. Sekarang gantian aku yang bertanya, angka 3 berasal dari angka berapa?" tanya Abu Nawas. "Angka 3 berasal dari angka 2 ditambah 1, jawab orang asing tersebut. "Tepat sekali. Kalau angka 2 berasal dari angka berapa?" "Angka 2 berasal dari angka 1 ditambah 1. "Benar sekali.
sekarang kalau angka 1 sendiri berasal dari angka berapa? Orang asing tersebut kaget dengan pertanyaan itu. Ia hanya terdiam, tidak bisa menjawabnya. Lalu kemudian Abu Nawas berkata, pada intinya semua angka pasti ada awalnya, entah itu angka 5, angka 4, ataupun angka 10. Dan angka-angka tersebut diibaratkan alam semesta ciptaan Allah. Apabila kamu bertanya siapa yang menciptakan Allah, sama halnya saya bertanya dari mana angka 1 itu ada, kamu pasti tidak akan bisa menjawabnya. Orang asing itu pun langsung terdiam dan merenung kata-kata Abu Nawas. Untuk jawabanmu yang pertama masuk akal. Sekarang untuk pertanyaan yang kedua, bagaimana mungkin manusia bisa buang air besar di surga? Kembali Abu Nawas pun menjawab, selama kamu dalam kandungan rahim ibumu, tentunya kamu makan dan minum. Karena menurut ilmu medis, seorang janin memakan sesuatu yang dimakan ibunya. Lalu ketika kamu dalam kandungan ibumu selama 9 bulan, apakah kamu pernah buang air besar? Untuk kedua kalinya pertanyaan ini bisa dipatahkan oleh Abu Nawas. Sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana mungkin api bisa menyakiti api? Sebelum pertanyaan terakhir aku jawab, kata Abu Nawas, kita harus berjanji kamu tidak boleh marah. Tentu saja saya tidak akan marah, jawab orang asing tersebut. Tiba-tiba Abu Nawas menampar pipi orang asing itu dengan sangat keras. Hei, apa-apaan ini? Kalau tidak bisa menjawab, jangan emosi, ujar orang asing itu. Siapa yang emosi? Jawab Abu Nawas. Itu tadi adalah jawaban saya. Apakah tadi kamu merasakan sakit? Tentu saja sakit. Coba kamu perhatikan tangan saya. Bukankah tangan saya terbuat dari tulang dan daging? Begitu juga dengan pipi kamu. Tapi ketika tangan saya menampar ke pipi kamu, kamu langsung kesakitan. Itulah gambaran sederhana. Kalau api neraka bisa menyakiti setan, setan pasti akan merasa kesakitan meskipun ia sama-sama terbuat dari api. Akhirnya orang asing itu mengerti apa yang dimaksud semua jawaban Abu Nawas. Sambil menganggukkan kepalanya, orang asing itu pun percaya adanya Tuhan dan juga percaya kalau di surga bisa buang air besar. Dan setan pun yang terbuat dari api bisa merasakan sakitnya oleh api neraka. Itulah kisah orang asing yang sebelumnya tidak percaya adanya Tuhan. Setelah mendengar jawaban Abu Nawas, akhirnya orang asing itu percaya bahwa Tuhan itu ada. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya, semoga bermanfaat. Kita ambil hikmahnya dan baiknya saja.